Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Integrasi Ekonomi Regional yang beranggotakan 1. Tabarani Aprilia Susanti NPM 1901010059, 2. Afrilia Putri NPM 1901010064, ketiga, saya sendiri Bagas Nursetia NPM 66, Diana Sri K NPM 73, Farah Ade NPM 78, Muhammad Nasuha NPM 98, Hanum Salsabila NPM 103. Pengertian kesepakatan antara negara-negara di sebuah wilayah geografis untuk mengurangi daripada akhirnya penghapusan hambatan tarif dan non-tarif terhadap aliran barang, jasa, serta faktor produksi antara negara satu dengan negara yang lain. Langkah serupa terhadap integrasi regional yang sedang dikembangkan di tempat lain di dunia. Yang selanjutnya adalah tingkat kawasan integrasi ekonomi regional. Ada 5, yang pertama kawasan perdagangan bebas, yang kedua perserikatan pabean, yang ketiga pasar bersama, yang keempat perserikatan ekonomi, dan yang terakhir adalah perserikatan politik. Baik, saya Hanum Salsabila akan menjelaskan mengenai tujuan integrasi ekonomi regional. Nah, tujuan utama dari integrasi ekonomi regional yaitu untuk meningkatkan perdagangan dan juga kerjasama dalam bidang ekonomi. Misalnya, industri dan juga investasi antar negara anggota yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan di wilayah tersebut. Sedikit menambahkan bahwa integrasi tidak mudah dicapai atau dipertahankan. Meskipun integrasi membawa keuntungan bagi mayoritas, tetapi hal itu selalu saja merugikan kaum minoritas. Nah, integrasi regional tidak akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi apabila penciptaan perdagangan di kawasan perdagangan bebas yang sebanding dengan dampak pengalihan perdagangan. Yang selanjutnya adalah alasan politis untuk integrasi. Alasan politis dalam integrasi ekonomi regional juga tampak besar dalam beberapa upaya untuk membangun kawasan perdagangan bebas, perserikatan pabean, dan sejenisnya, menghubungkan ekonomi tetangga dan membuat mereka semakin bergantung satu sama lain, menciptakan intensif untuk kerjasama politik antar negara-negara tetangga, dan mengurangi potensi konflik kekerasan. Slide selanjutnya adalah alasan untuk integrasi ekonomi regional. Yang pertama yaitu alasan nasional yang meliputi kasus ekonomi dan politik, dan yang kedua alasan ekonomi yaitu merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keuntungan yang dinamis dan dari perdagangan. Yang ketiga alasan politik yaitu meningkatkan ketahanan politis di dunia. Untuk selanjutnya yaitu alasan penolakan terhadap integrasi ekonomi regional. Keuntungan dari integrasi regional ini ditentukan oleh tingkat penciptaan perdagangan sebagai lawan pengalihan perdagangan. Nah, yang pertama penciptaan perdagangan trade creation, yaitu terjadi ketika produsen berbiaya rendah dalam wilayah perdagangan bebas menggantikan produsen dalam negeri. Nah, yang kedua ada pengalihan perdagangan atau trade diversion, yaitu terjadinya ketika pemasok biaya yang lebih tinggi mengganti pemasok eksternal biaya yang lebih rendah dalam kawasan perdagangan bebas. Ini adalah hambatan integrasi. 1. Meskipun integrasi ekonomi membantu lebih banyak, namun tetap memiliki kekurangan. Sementara, bangsa secara keseluruhan dapat mengambil manfaat secara signifikan dari perjanjian perdagangan bebas regional. Kelompok-kelompok tertentu mungkin saja justru menderita kerugian. Dan yang kedua, muncul dari keprihatinan atas kedaulatan nasional. Misalnya, kekhawatiran Meksiko tentang mempertahankan kontrol kepentingan minyak menghasilkan kesepakatan dengan Kanada dan Amerika Serikat untuk membebaskan industri minyak Meksiko dari setiap peraturan liberalisasi investasi asing dicapai NAFTA.
Selanjutnya ada implikasi manajer dalam integrasi ekonomi regional. Yang pertama terdapat peluang, di mana peluang signifikan karena pasar sebelumnya yang dilindungi dari persaingan asing semakin terbuka. Lalu ada biaya lebih rendah dalam bisnis di pasar tunggal. Yang kedua ada ancamannya, yaitu lingkungan bisnis dalam setiap kelompok akan menjadi lebih kompetitif atau meningkatkan persaingan. Ancaman bagi perusahaan luar blok dalam jangka waktu panjang mungkin peningkatan posisi kompetitif dari perusahaan dalam daerah. Yang ketiga, ancaman bagi perusahaan dari luar. Penutupan dari luar terhadap pasar tunggal dengan menciptakan benteng perdagangan bagi perusahaan di luar daerah. Dan yang terakhir yaitu peran komisi yang membatasi kemampuan perusahaan untuk mengejar pilihan strategi di dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila bisa bilang fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.